Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam syafaat malam kita membahas kitab Pengkhotbah. Pada episode yang lalu kita sudah membahas pengantar kitab. Hari ini kita akan membahas lebih dalam dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sia-sia adalah kata yang sentral atau tema di dalam kitab Pengkhotbah. Dimulai dari Pengkhotbah 1 ayat 2 yang berisi tentang kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka semuanya sia-sia. Kata sia-sia di dalam bahasa Ibraninya adalah hebel, hebalim. Hebel berarti adalah uap air atau seperti uap nafas yang keluar dari mulut kita. Yang tidak kelihatan, yang tipis dan hilang begitu saja. Bisa lenyap dalam waktu seketika. Hebel atau uap air yang kemudian ditekankan menjadi hebel, hebalim. Hebalim juga berasal dari kata hebel untuk menekankan. Hebel, hebalim, uap air, bahwa semuanya adalah uap air. Bahwa semua yang ada itu adalah sesuatu yang bisa hilang, lenyap seketika seperti uap air atau nafas yang keluar dari mulut kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab berkata bahwa semuanya sia-sia, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah juga berarti sia-sia kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Di dalam ayatnya yang ketiga, kitab Pengkhotbah mengatakan, apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari. Kata guna di dalam bahasa Ibraninya adalah itron, yang berarti juga keuntungan, laba, atau sebuah hasil dari usaha. Nah, kitab Pengkhotbah dengan nada yang pesimis mempertanyakan apa gunanya segala yang dilakukan oleh manusia dalam jerih payahnya di bawah matahari. Dan kembali menjadi perenungan kita, apakah juga dengan demikian percuma segala upaya kita untuk mengenal dan menjadi dekat dengan Tuhan? Apakah kemudian juga segala jerih payah kita di dalam pelayanan, juga di dalam doa-doa dan ibadah kita menjadi sia-sia, menjadi seperti uap air yang bisa hilang begitu saja? Nah, ibu bapak saudara-saudari, kata sia-sia atau kesia-siaan di dalam kitab Pengkhotbah dituliskan di dalam banyak ayat. Apakah Dombi tahu ada berapa ayat di dalam kitab Pengkhotbah yang berisi kata sia-sia dan kesia-siaan? Wah, karena temanya sia-sia, jadi mungkin banyak puluhan. Ya, ada banyak. Tepatnya ada 30 ayat dalam kitab Pengkhotbah berisi kata sia-sia dan kesia-siaan. Dan ada juga banyak kata di bawah matahari yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah. Tommy tahu ada dalam berapa ayat? Di bawah matahari mungkin sedikit ya. Tidak terlalu sedikit, lebih tepatnya ada 27 ayat yang berisi kata di bawah matahari. Yang hendak menekankan mengenai bahwa apa yang Pengkhotbah coba renungkan adalah bicara tentang kehidupan di bawah matahari, yaitu di dunia ini. Di bawah matahari adalah sebuah frasa yang umum pada waktu itu digunakan khususnya dalam tulisan-tulisan sastra Yunani. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di bawah matahari. Sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak kata Allah di dalam kitab Pengkhotbah? Dombi tahu? Mungkin sedikit, karena kan pesimis gitu. Jadi ayatnya sedikit yang ada kata Allah. Tidak sedikit. Tepatnya ada 36 ayat di dalam kitab Pengkhotbah yang berisi kata Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudari, maka ketika berbicara tentang kitab Pengkhotbah bukan hanya berbicara tentang sebuah kehidupan di bawah matahari, tapi juga berbicara tentang ada sosok di atas matahari, yaitu Allah yang bersemayam dan berkuasa atas kehidupan ini.
Karenanya kita pengkhotbah mengajak kita dan membawa kita pada perenungan-perenungan yang pesimis, perenungan-perenungan yang sepertinya memang melihat segala sesuatunya adalah absurd, melihat segala sesuatunya bisa hilang dan lenyap yang ada dalam kehidupan kita. Pada sisi yang lain, kita pengkhotbah memberikan kepada kita juga sebuah kunci-kunci pemahaman tentang kehidupan di bawah matahari, juga adalah kehidupan yang membuat kita mengingat apa yang ada di atas matahari, yaitu kehadiran Tuhan. Dan demikianlah kiranya menjadi perenungan kita. Semua hal dalam hidup kita menjadi sia-sia ketika kita jalani di bawah matahari tanpa menghayati bahwa ada Tuhan yang berkuasa bahkan di atas matahari. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa syafaat kami. Dalam kehidupan kami di dunia ini banyak hal yang kami lakukan dan kerjakan. Hal-hal yang kadang membuat kami lelah dan membuat kami terkadang kehilangan arah, bahkan kehilangan harapan. Ada banyak hal yang sulit kami jalani. Di bawah matahari kami menghadapi begitu banyak persoalan. Namun, Tuhan ingatkan kami ada Engkau di atas matahari. Ada Engkau yang bersemayam, berkuasa atas alam semesta ini. Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Karenanya kehidupan kami biarlah kami bawa ke dalam hadirat dan penyertaan-Mu. Kami membawa doa kami pada saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Ketika kami bergumul dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Untuk masa depan anak-anak kami, untuk kehidupan orang tua kami, untuk juga berbagai relasi yang kami jalin dengan kehidupan bersama saudara-saudara kami. Bahkan juga untuk berbagai rencana-rencana kehidupan kami ke depan. Segalanya kiranya kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kiranya terus menuntun kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Berilah kiranya kepada mereka hikmat dan juga ketekunan untuk terus menimba ilmu seluas mungkin. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, jamahan-Mu ada bersama dengan setiap mereka. Kiranya Engkau yang terus menguatkan umat-Mu baik dalam perawatan pemulihan-pemulihan mereka maupun juga di dalam berbagai upaya pengobatan yang dijalankan. Jamaah-Mu beserta dengan setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi gereja-Mu di dalam berbagai persiapan masa Raya Paskah yang kami akan jelang di bulan depan. Biarlah kiranya Tuhan berkati panitia dan setiap orang yang mengupayakan berbagai ibadah dan kegiatan untuk membawa kami pada penghayatan Paskah di tahun ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga cuaca memasuki musim penghujan yang sudah mulai kami rasakan. Biarlah kami juga punya kesehatan dan kekuatan baik dan bisa mengantisipasi segalanya. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Ketika kami semakin dekat waktunya untuk menjelang pemilu, biarlah ada semangat dan juga ada satu harapan bagi kehidupan kami bersama. Dan kami melihat sebuah proses demokrasi ini sebagai cara untuk belajar hidup bersama di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Tuhan berikan hikmat kepada setiap para kontestan politik, capres, cawapres, para caleg maupun juga setiap orang-orang yang mendukung mereka atau bahkan tidak mendukung mereka, setiap para partai, setiap juga berbagai pihak ya Tuhan, termasuk juga aparat keamanan. Biarlah kami menjaga situasi keamanan dengan baik dan juga kiranya banyak orang yang bisa berkepala dingin menjalankan proses pemilu ini. Dan biarlah kami juga percaya bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, Engkau juga terus campur tangan. Kami membawa doa-doa syafaat kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.